ngoten nggih. Nggih. Jadi intinya Satrio Manggung, Satrio meletakkan burung dicentelno. Ngoten, Jawa dicentelaken burung niku dados dinamaken Satrio Manggung. Manggung manuk begutut putih ngoten. Critane niku ngoten. Oh, ngoten. Nggih. Dadi niki alias tetenger. Penanda ya. Menandakan orang itu setelah itu hilang musnah di sini. Oh, mukso berarti Iya. ya. Ngoten. Ceritane mek ngoten tok. Pun cukup. Petilasan apa mata? Petilasan. Petilasan tetenger. Nggih, Berbentuk tetenger. Seperti candi. candi. Oh, Nggih. ya siap. Kali Pak sinten iki, Pak? Kali Pak Ronto, Pak. Pak Ronto. Iya. Pak Ura lereng ringgit iki. Iya, Tahura. Petugas Tahura. Tumut Air Surya, Bang, ya? Iya, Raden Suryo. Siap. Sudah lama Pak menjadi petugas di sini, Pak? Sudah 17 tahun. Wih, luar biasa. Luar biasa. Pengalaman suka dukanya apa, Pak, selama menjadi petugas di Gunung Ringgit ini? Pengalamannya juga menguasai medan dan untuk kawasan. Semua enak ada di kawasan. Udaranya sejuk juga situasinya aman. Terus Pak, hal-hal mistis di sini pernah nggak Bapak menjumpai? Hal-hal selama ini saya belum pernah. Kalau mungkin teman-teman bisa menjumpai, juga bisa terdengar sesuatu omongan-omongan, entah dari omongan mistis atau apa itu. Atau pernah menemukan pusaka, Pak? Nggak pernah sama sekali. Oh iya. Mungkin yang sering diomongkan di orang yang sini itu mistisnya itu apa, Pak? Mistisnya itu gini, orang itu biasanya itu mencari ketenangan diri satu, terus dia itu mencari yang meminta yang maha kuasa, bukan meminta sama patung, bukan. Betul. Yang maha kuasa terus ke sini. Biasanya seperti itu, ya berdoanya itu berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih. Oh iya, Tetap semangat sama-sama. dalam bertugas dan Amin. tetap menjaga kelestarian alam. Ya, semangat. Salam lestari. Salam lestari. Sampai di puncak kejayaannya telah meninggalkan sebuah jejak memori historis tentang persatuan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, kemakmuran, kejayaan, dan merupakan inspirasi dari Indonesia modern. Di sisi lain, selain kejayaan ekonomi, politik, dan peradabannya, juga kejayaan spiritualnya. Di gunung-gunung tak ubahnya sebagai akademi, termasuk di lereng Gunung Ringgit ini, kita akan menempuh sebuah jalur pendakian dari kampung Dusun Talunongko, Desa Ndayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sekitar setengah jam sampai 1 jam, sampailah kepada situs yang sangat keramat sekali dan masih digunakan sebagai situs religi bernama situs Satrio Manggung. Jadi lokasi ini cukup terawat dengan kemudian cungkup yang sudah permanen dengan garvalum dan luar biasa sekali. Coba kita kemudian telusuri bersama-sama. Itu sahabat, itu adalah penjelasan dari Satrio Manggung. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita coba. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan. Selain kemudian melestarikan peradaban masa lalu, mengambil pelajaran dari pengalaman leluhur di masa lalu dalam menata masyarakat yang sangat luas ini, kita juga mengambil kebijakan-kebijakan dan edukasi tentunya ya. Jadi kita berada di situs Satrio Manggung. Di sini kita menemukan 3 buah altar dalam bentuk sebuah candi kecil. Jadi struktur candi ini memang diduga pada masa kerajaan Majapahit, terutama masa kerajaan Majapahit akhir, sebagaimana kemudian angka tahun yang ditemukan di situs Indrakila atau situs Indrokilo tahun 1456 Masehi, yaitu masa-masa akhir Majapahit, di mana di Majapahit diperintah oleh Bre Pengker Girisahwardhana yaitu yang merupakan kakek dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Girindrawardhana Dyaaranawijaya. Ayahnya sendiri bernama Girindrawardhana Dyasuraprabawa. Situs ini ada 3 buah situs yang sangat suci ini. Memang pada masyarakat era kerajaan Majapahit, hampir semua sendi-sendi kehidupannya berlandaskan kepada sendi-sendi agama Hindu dan Buddha. Ya, memang di samping kita memang ada event dari event
tadi tangan dari kita adalah situs candi ya. Dan ini kita lihat ya, ini termasuk di lereng Gunung Ringgit ya. Kapan-kapan Pak main ini lagi Pak. Siap. Tanggal bulan 9 nanti ada acara juga. Iya. Acara Dan di dalamnya itu ada candi yang luar biasa ya. Candinya itu ada 3 ya. acaranya laras. Coba saya lihatkan kelilingnya ya. Sekelilingnya seperti ini. Ketika masyarakat kuno pada masa kerajaan Majapahit berlandaskan sendi-sendi kehidupannya dengan tradisi agama Hindu dan Buddha, terutama Siwa, Siddhanta, dan Buddha Mahayana, maka 3 buah candi dalam satu cungkup ini kita akan diduga merupakan simbol dari Trimurti ya, Trimurti, yaitu dewa tertinggi dalam agama Hindu, karena nanti di lereng-lereng akan kita dapati beberapa arca Ganesha, artinya jalur ini merupakan jalur moksa para penganut Siwa Siddhanta. Maka kemudian jika ada 3 buah candi kecil ini diduga memang sebuah simbol adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Atau kemudian Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan tengah yang utama adalah Dewa Siwa, para penganut Siwa Siddhanta ya, atau Trimurti. Dewa Brahma sendiri dalam tradisinya merupakan dewa pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa merupakan dewa perusak alam semesta. Di sini sangat kental dengan cerita Arjuna Wiwaha, sehingga situs-situs yang ada di atas nanti kita akan mendapatinya dalam Kazana Kasusastran Arjuna Wiwaha yang ditulis pada masa Kahuripan, masa Airlangga oleh Empu Kanwa tahun 1030 Masehi. Ya, Arjuna Wiwaha ini sebenarnya saduran dari kitab Wanaparwa, bagian dari kitab Mahabharata ya, yang diceritakan bahwasanya Arjuna sedang bertapa. Sehingga di sana kemudian kita akan mendapati beberapa titik situs itu, ada yang bernama situs Mintaraga, nama lain dari Arjuna Wiwaha, karena dalam masa-masa Yogyakarta atau Mataram Islam, kitab Arjuna Wiwaha ini kemudian ditulis ulang dan dirubah menjadi Arjuna Mintaraga. Sedangkan kemudian situs yang utama seperti piramid adalah situs Dewi Suprabawati. Ini merupakan salah satu nama bidadari yang telah menggoda dari 7 bidadari yang menggoda pertapaan Arjuna, termasuk Celeng Serenggi yang kemudian dipanah oleh Pertapatua dan Arjuna sekaligus, yang ternyata Pertapatua tadi adalah Dewa Siwa. Nah, begitu juga kemudian Panji Putra, masih berhubungan dengan era Majapahit, tentang Pangeran Panji, pengembaraan mencari ilmu, bernama Candra Kirana ya, mencari ilmu kesempurnaan gitu ya, sampai kemudian menggapai muksa. Dimana kemudian titik awal sebagaimana cerita tradisi bernama Satrio Manggung, seorang kesatria laki-laki yang sedang kemudian memanggungkan burung perkutut putih, yang artinya adalah ini adalah tahapan awal para Pertapatua maupun para pangeran muda dalam tahapan mencari ilmu di gunung, maupun para pensiunan hendak menjempurnakan catur asrama ya, catur asrama Brahmacara, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa hendak mencapai muksa di atas puncak Gunung Ringgit. Ini melalui tahapan yang pertama di Satrio Manggung ini, guna menyucikan segala hati serta kemudian melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi ya.
Nah, diduga memang di sini adalah tahapan awal bagaimana kemudian disimbolkan sebagai Satrio Manggung, seorang laki-laki suci yang kemudian memanggungkan burung perkutut putih. Putih artinya adalah kejernihan hati dan pelepasan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi. Ya, semoga kemudian bermanfaat. Situs ini tetap lestari, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke sahabat ya, tadi keterangan dari kawan kita ya, untuk ini Satrio Manggung ya. Saya perlihatkan ini candinya ya, ada 3. Sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Oke sahabat ya, ini di depan dari Satrio Panunggung, terus Satrio Panggung ya. Ini ada lingga yang luar biasa. Nah, lingganya ini ada di samping candi. Candinya ada di dalam rumah ini ya. Ini rumah candi. Tempat pertapaannya dari Satrio Panunggung, Satrio Panggung. Ini karena sore hari agak gelap ya. Gelap. Rayu. Oh alah peteng ini. Seperti ini ya ternyata ya. Nah, ini enggak ada senternya karena ini sore hari jam 5 sore, ada di atas gunung, saya belum pulang ini.